Rasa takut adalah kunci untuk membunuh semua rencana indah yang sudah tergambar jelas di kepala. Lantas, kenapa masih kau pelihara? Oke bro, ini sekarang kita dari campsite-nya Kamikochi mau ke campsite-nya Dakesawa. Bisik. Ya, kita udah beres-beres semuanya, kita mau berangkat ke Dakesawa campnya. Kita mau ambil air dulu. Ayo, oke, kita lanjut dulu bes. Besti. The brightest sky I have ever seen, the most colorful one like a dream. You wake me up with a new white smile, and I know I'm truly alive. I wanna save every moment now. Hold tight, my love, we got this one right. And if they ask us where we've been hiding, we'll just shake our heads. And when no one is listening, I confess, I'll let you in on everything, even the fact that I'm obsessed with you. I hope I don't scare you too much, babe. I wish to flatter, not alienate. Halo bolo semuanya, mari kita kembali bercerita tentang pendakian kali ini. Dimulai dari Kamikochi, kita kembali menapak untuk menuju Dakesawa Camp. Walaupun kaki masih terasa berat, tapi perjalanan di hari ini harus tetap dilanjutkan. Sebab di hari esok kita akan kembali menuju gunung yang kedua, yaitu Mai Hotaka. Kaki saya, Hada dan Andi terasa berat saat harus kembali menggerus medan trek untuk menuju Dakesawa Camp. Sebab habis turun dari Yakedake kita hanya beristirahat kurang lebih 1 jam, dan terasa berat untuk kawan-kawan yang baru datang di hari ini. Langkah mereka sangat cepat untuk kita yang tak lagi dalam kondisi prima. Saya, Hada dan Andi harus pintar-pintar mengatur ritme langkah. Hada si leader kali ini benar-benar kelihatan lelahnya. Barang bawaan dia berat dan hanya cuman diam tak membagi beban ke kawan jalan lainnya. Untung saja Darul kawan dekatnya paham dan menggantikan tas kerilnya untuk dibawakan ke Hada, karena dia paham tas kerilnya tak seberat beban hidupnya. Maksud aku tak seberat keril milik Hada. Maksud aku gitu loh ya. The most colorful one like a dream. You wake me up with a new white smile. Dari Kamikochi menuju Dakesawa Campground hanya memakan waktu kurang lebih 3-4 jam. Perkiraan waktu sekian sudah termasuk istirahat yang lumayan untuk jiwa-jiwa yang lemah seperti kita ini. Kita dari Kamikochi berangkat jam 4 sore dan sampai di Dakesawa Campground jam 6:30. Pendakian yang santai, tapi tak santai-santai amat karena esok kita akan lebih kerasa beratnya. Mari sejenak beristirahat. One is listening. I confess. Ya sahabat, ini pagi-pagi udah mulai persiapan mau ke atas langsung. Kemarin lupa ngevlog gini, soalnya sampai sini udah capek, di tenda langsung masuk tenda. Ini jam 3 lebih 10 menit mau berangkat. Ya semoga harapan kita selamat. Kalau santri insya Allah dapat, soalnya ini cerah banget. Ini mau mencari yang terbaik. You're my best friend. Setelah memanjatkan doa,
Pagi ini jalur benar-benar memanjat dari awal mulai berjalan. Tapi ini bukan hal yang mengagetkan karena sedari awal kita sudah paham akan jalur ini. Tangga yang tinggi dan menjulang menjadi cerita pertama di pagi hari ini. Nuansa alam di pagi ini sangat damai, bersahabat, serta sesejuk ini menjadi hal yang sangat mahal untuk mereka-mereka yang tinggal di hiruk-pikuk kota. Tapi sayangnya, mentari indah tidak terlihat di mata karena tebing masih menjulang di sana. Tapi tidak masalah, tak semua mendaki tentang indah cahaya pagi saja. Atau mungkin senyummu yang menawan itu sudah lebih dari cukup. Gunung ini adalah pemanasan bagiku untuk gunung yang akan kita maratonkan di bulan 9 nanti. Itu kalau Tuhan merestuinya. Karena setelah terjal gunung ini akan ada terjal-terjal yang menantang lagi. Untuk gunungnya nanti saja kita ceritakan. Mari kembali cerita di gunung ini. Maihotaka adalah gunung yang khas menjadi background dari damainya Kamikoji dan menjadi bukti gagahnya alam yang dimiliki negara kecil ini. Kalau kamu singgah di negeri Sakura, ini saran saya, sempatkan singgah sebentar di Kamikoji, karena matamu akan lebih melihat Jepang yang alami, bukan Jepang yang berisi gedung tinggi, kastil dan kuil Shinto yang berseliweran di media sosial yang kau miliki. Kalau kamu bukan dari kalangan pendaki, setidaknya singgah di Kamikoji, karena sedikit pun tidak membuatmu lelah, karena akses dari kota manapun saya kira sangatlah mudah. Dan di Kamikoji pula banyak gunung yang terkenal untuk kalangan para pendaki. Salah satunya yang saya datangi kali ini yaitu Maihotaka. Tapi perlu diingat, pelajari rute dan tingkat kesulitan suatu gunung sebelum memberanikan diri datang. Sebab itu sangat penting untuk mempersiapkan alat dan diri Anda. Maihotaka bukan gunung sepele yang mudah untuk didatangi oleh semua orang. Sebab jajaran gunung di sini sering sekali memakan korban jiwa karena keteledoran para pendaki. Dari bulan 6 sampai setidaknya video ini diedit, bulan 9 ada 7 kasus kecelakaan di sini. 4 meninggal dunia dan 3 luka berat. Bahkan tahun-tahun yang lalu juga sangat banyak. Tapi hal seperti ini tak perlu ditakuti berlebih. Tapi yang harus berlebih adalah mempersiapkan diri sebelum mulai mendaki. Takut itu wajar, tapi jangan berlebih, karena ketakutan berlebih akan membuat kita susah berkembang. Oh iya, ngomong-ngomong tentang berkembang, manusia bukan hanya untuk berkembang biak, tapi juga wajib berkembang baik. Hehe. Oke seluruh, ini kita mau lanjutin perjalanannya. Kita tadi QQ sebentar makan-makan roti. Ini dimasukin dulu kalau mau berangkat lagi. Nih jalur masih segitu, itu paling atas sekitar 200 meter vertikal ke atas puncak. Tapi vertikal ke atas itu beda sama jalan lurus ya guys. Kalau jalan lurus itu dekat. Ya guys, Oh ya guys. It's good on the weekends. I'll be in fools drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. How it's gonna stay in the fight with you. Just thinking we would do this until we
Bicara tentang takut, ada hal menarik untuk kita jabarkan lagi. Rasa akan ketakutan atau takut itu sangat berbahaya untuk kita manusia. Seperti yang saya bicarakan sebelumnya, rasa takut akan membuat kita membatalkan suatu hal yang kalau kita kerjakan akan banyak manfaat untuk diri kita sendiri. Atau bisa disebut, takut akan merebut kesempatan besarmu. Dan juga, misal di sebuah rencana pendakian dan takut akan hal gaib di suatu gunung, mungkin hal yang diutamakan disiapkan adalah hal yang supaya terhindar dari hal gaib tersebut. Sampai lupa, ada yang lebih penting daripada itu. Seperti hanya alat dan persiapan itu sendiri. Takutlah pada kebodohan dirimu sendiri daripada hal yang jauh dari nalarmu itu. Sebab kita datang untuk menikmati keindahan, bukan untuk membahayakan keselamatan. So brave and so stupid, just like the movies. How it's gonna stay in the fight with you. Just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you. You and me so clueless. Pendakian semacam gunung yang mempunyai level kesulitan seperti Maihotaka ini harus ada persiapan berlebih. Seperti yang paling utama, jangan mendaki kalau dalam keadaan kurang stabil. Sebab gunung macam Maihotaka ini perlu konsentrasi khusus di setiap batu curam yang kita pijak. Karena hampir sepanjang jalur bisa dibilang sangat berbahaya. Dan orang yang datang tanpa persiapan sama dengan menantang bahaya. Sekali lagi, pelajari dan berkaca, sudahkah siap kaki Anda? Tak perlu bernafsu untuk datang jika belum siap mental. Dan bahasa simpel dari kata yang saya sebutkan tadi, mendaki tanpa mempersiapkan diri, apa ya artinya ya? Tolol. Hehehe. Oke, sore ini kita udah di pertigaan antara Maihotaka dan Okuhotaka. Dan itu atas itu puncaknya Maihotaka, udah deket. Ya semangat aja lah. Walaupun kakinya udah setengah, udah kayak barang bekas lah. Udah terlalu capek. Dan setelah berjalan kurang lebih 6 jam, akhirnya kita sampai ke puncak Maihotaka, yang dimana saya nobatkan puncak Maihotaka adalah puncak tercuram kedua setelah Tsurugi Dake. Dan untuk kalian yang sudah menonton sampai di sini, saya ucapkan terima kasih banyak dan tunggu perjalanan kita selanjutnya, yaitu dari Gunung Yarigadake sampai Nishihotaka yang akan kita jalankan di bulan 9 ini. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata dari saya, see you next time, stay humble and shiawase wa surenai. Jangan lupa bahagia.